Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Al-muhtaramin, para alim, para ulama yang kita hormati, jajaran BKM, pengurus Masjid Baitur Rahim Uli Agung 2, pakai apa ya? Beserta segenap Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Pertama, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini perlu kita baca, karena alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ucapan yang paling tinggi ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bagian dari ayat Al-Qur'an. Nabi dalam hadisnya berjanji kepada kita, jika kita membaca satu huruf dari kitab Allah, maka kebaikannya untuk kita 10. Bolehlah kita ganti dengan pahalanya 10, satu huruf. Kalau kita hitung alhamdulillahirabbil alamin itu hurufnya kalau tidak salah 18 kali 10. Kalau berwudu, kali 30. Kalau dalam sholat beda lagi, sampai 70 bahkan 700. Berapa 17-nya? Paksa buka kalkulator HP. Jadi jangan tidak diucapkan. Demikian juga sekarang di WhatsApp, di grup-grup, di FB, kalau ada orang menyampaikan berita yang tentang nikmat Allah, jangan lupa kita komen alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini pelajaran yang cerdas pagi ini. Alhamdulillah itu ada orang menyebut jempol, ya bagus juga, apa-apa. Kalau kebetulan lagi di lampu merah, nggak bisa ngetik apa-apa, ya jempol aja. Atau apa tuh ucapannya? Maaf gitu ya. Tapi yang paling pas kita baca betul alhamdulillahirabbil alamin. Sederhana kalimatnya, tapi nilainya luar biasa. Demikian juga ketika kita mendengar berita yang lain, kita ucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Allah. Salawat beriring salam untuk Nabi kita yang kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pagi ini materi yang diberikan kepada saya tentang bekal hijrah. Karena memang kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Insyaallah tanggal 20 Agustus nanti kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Oleh karena itu sengaja tadi kita petik satu ayat dari surat At-Taubah
Ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kita artikan ayat ini, orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta yang mereka miliki, wa anfusihim, bahkan jiwa raga yang mereka punyai, a'dhamu darajatan indallah, diangkat derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, mereka akan dikelompokkan kepada orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, Allah menyandingkan ada 3 amalan utama di sini. Pertama, beriman kepada Allah. Iman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga, wajahadu, orang-orang yang berjihad. Iman, hijrah, jihad. Tiga-tiganya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ada orang berpendapat hijrah itu hanya di masa Rasulullah. Tidak, ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat, akhir zaman, bahwa hijrah itu akan tetap ada. Bahkan para ulama berkomentar pengertian hijrah itu bermacam-macam. Kalau kita baca satu pendapat dari seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, apa katanya? Hijrah itu ialah orang yang mampu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hijrah itu ialah kemampuan kita untuk menjauhi yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi pendapat yang lain sampai mengatakan bahwa hijrah itu hakikatnya ialah bagaimana kita mampu meninggalkan segala sesuatu yang sudah diharamkan Allah di atas muka bumi ini. Mungkin jadi pertanyaan oleh kita Bapak Ibu sekalian para jemaah, kenapa demikian? Kenapa tidak disuruh kita bahwa hijrah itu adalah hijrah ialah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi hijrah itu lebih ditekankan kepada bagaimana kita meninggalkan larangan Allah. Karena pada intinya itu yang paling berat dalam hidup ini. Kalau kita untuk hadir sholat subuh ke masjid, insyaallah kita mampu. Untuk tahajud kita mampu. Tapi betapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya rajin, maksiatnya juga tekun. Sholatnya rajin, minuman keras masih didekati. Masih banyak seperti itu. Bersedekah, berzakat suka, tapi harta yang riba pun dia lakukan juga. Dia haji dan umroh, tapi bekalnya bekal yang tidak dihalalkan oleh Allah. Makanya hijrah itu bagaimana kita mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa bekal yang penting kita miliki ketika kita sudah punya niat, punya tekad untuk berhijrah? Apa yang harus kita miliki? Banyak kawan-kawan kita yang dulu mungkin suka bermaksiat. Mungkin Bapak sering lihat, kita sebut satu nama,
Tidak apa-apa, ini karena sudah diizinkan. Ustadz Dery Sulaiman yang dulu rocker, bertato semua badannya, tiap hari siang malam menyanyi, ya, di mana tempatnya? Di klub malam, di bar. Tetapi satu saat dia dapat hidayah dari Allah, dia kembali ke jalan Allah. Setiap hari dia menangis. Apa yang dia tangisi? Dosa-dosanya di masa yang lalu. Makanya hijrah itu memang perlu berbekal. Apa bekal yang paling utama? Kalau kita baca ayat kembali tadi, bekal yang paling pokok ialah keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tidak akan mampu orang itu berhijrah kalau dia tidak memiliki iman. Jadi hijrah itu pokok pangkalnya iman. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah berkali-kali, termasuk hijrah yang paling agung itu hijrah ke Madinah. Yasrib dulu namanya. Yasrib itu nama yang tidak enak sebenarnya. Yasrib itu negeri yang banyak penyakit, negeri yang gesam, tempat yang mati. Akhirnya diganti namanya oleh Nabi dengan Madinatul Munawwarah. Itu juga dasarnya keimanan. Kalau tidak mungkin Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, apa kata Rasulullah? Wahai Ali, nanti malam aku sudah dapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Tolong engkau gantikan tempat tidurku. Padahal beberapa hari sebelumnya di Darun Nadwah itu para dedengkot dan pemimpin kafir Quraisy sudah rapat. Salah satu kesimpulan rapatnya, baca dalam surat Al-Anfal itu. Wa il yamkuru bikal ladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir itu sudah membuat makar untuk Muhammad. Apa makarnya? 3 saja. Yukhrijuka, Muhammad harus diusir dari Mekah. Yang kedua, wa yaqtuluka, Muhammad harus ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Yang ketiga, Muhammad harus dihabisi. Ini makanya algojo yang kuat dari masing-masing suku itu dari utus. Kenapa? Supaya jangan ketahuan nanti siapa yang membunuh Muhammad sesungguhnya. Sama juga pakai juru tembak itu sudah ada tipu muslihat itu dulu seperti yang juga banyak kita lihat hari ini, di mana dilakukan oleh kafir Quraisy. Akhirnya palu diketok ketika itu di Darun Nadwa, diputuskan bahwa sudah ditentukan harinya, tapi Jibril memberikan bocoran rahasia ini. Jadi pionnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril. Di Nabi kita Muhammad SAW selain berbekal iman, beliau hijrah itu bukan konyol, punya persiapan. Ali, gantikan tempat tidur. Abu Bakar, tolong siapkan nanti malam kita mau berangkat. Siapkanlah bekal oleh Abu Bakar, kuda yang terbaik. Bahkan dalam suatu riwayat ada seekor kuda kendaraan bagi Nabi mau hijrah ke Madinah, sudah dipelihara oleh Abu Bakar lebih kurang, satu riwayat mengatakan 3 tahun lebih. Kuda yang terbaik untuk kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal iman. Apalagi imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan oleh para ulama, bagaimana bedanya iman Abu Bakar dengan iman kita? Kalau dicelupkan telunjuk ini ke dalam air laut, diangkat telunjuk kita, menetes beberapa tetes air, itulah iman kita hari ini. Sementara iman Abu Bakar seperti luasnya air laut. Subhanallah. Makanya ketika masuk ke Gua Sur, Nabi tidur di atas pangkuannya Abu Bakar sambil bertelekan.
tangan beliau digigit oleh binatang yang berbisa, tapi karena keimanan Abu Bakar, kecintaannya kepada Rasulullah, itu tangan tidak diangkat. Sampai air mata menetes ke pipi Nabi, barulah Nabi terbangun. Ya Abu Bakar, la tahqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih, jangan menangis, engkau jangan takut. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, saya bukan takut, saya bukan cemas wahai Rasulullah, tapi ini tanganku nggak bengkak digigit binatang berbisa. Baru diusap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keimanan, bekal yang paling pokok ketika kita hijrah. Keimanan kepada Allah, keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Makanya terus, termasuk hari ini dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita. Terus kita perbaharui. Karena mohon maaf, para ahli ilmu, para orang-orang bijak mengatakan bahwa kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita juga seperti apa namanya ya, seperti baterai, Pak. Seperti handphone kita. Coba handphone kita ini kalau tidak pernah dicas, lowbat ya. Kalau sudah lowbat, bisa lagi dipakai. Lowbat, mati. Iman juga seperti itu. Jadi kalau tidak pernah dicas, tidak pernah disiram, makanya para ulama mengatakan iman itu perlu disiram terus-menerus. Bagaimana cara menyiramnya? Ini yang tersiram hari ini bukan Bapak Ibu saja, termasuk Ustadz yang menyampaikan juga ikut tersiram imannya. Insya Allah tersiram iman kita dengan membaca bagaimana keimanan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tempat tidur Nabi. Kalau seandainya Al-Gojo dan beberapa suku di luar nanti masuk dengan pedang terbunuh, kalau tidak dibuka, tidak sempat dibuka itu selimut, langsung dipancung, maka nyawanya Ali bin Abi Thalib taruhannya ketika menerima perintah dan titah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu apa kata Ali? Naam ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, segera aku laksanakan. Subhanallah. Untunglah dibuka oleh Al-Gojo, dilihat bukan Muhammad. Dia bertanya, mana Muhammad? Aku tidur. Mana lah aku tahu. Betul jawabannya Pak. Orang tidur mana tahu ya? Aku tidur mana aku tahu. Demikian kalau kita lihat. Kemudian yang kedua, apa bekal yang perlu kita miliki ketika kita mau hijrah ke jalan Allah? Karena hijrah ini berat, perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka modal yang kedua, perlu pengorbanan. Harus ada pengorbanan kita. Coba kita lihat Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat di Mekah, seorang pengusaha muda yang sukses. Apa yang tidak dia miliki? Gudang-gudang harta, kebun-kebun korma, semua dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat diceritakan, ketika datang perintah hijrah dari Rasulullah, beliau hanya membawa pakaian yang lengket di badan beliau. Butuh pengorbanan. Berangkat ke Madinah dengan tidak ada satupun yang dibawa, hanya bekal iman kepada Allah, bekal takwa kepada Allah. Makanya watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf, pengorbanan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang dibawa satupun. Berangkat beliau sampai di Madinah. Ketika terjadi bersatunya Muhajirin dengan Ansar, Rasulullah SAW berpidato. Kata Nabi,
ayyuhan nas afdhus salam wa at'imut ta'am wa silatur raham wa sallu wan nasu niyam. Wahai penduduk Madinah, wahai sekalian manusia, wahai Ansar dan Muhajirin dan semua kaum yang sudah hidup di Yasrib Madinah, hari ini aku ingin menyerukan, apa kata Nabi? Afdhus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan salam. Ada yang memaknai betul-betul tebarkan assalam, jika ketemu baca assalamualaikum. Tapi ada yang memaknai lebih dalam, tebarkan salam itu tebarkan kedamaian, keselamatan. Jangan kalian saling menghinakan, menyakiti, tebarkan kedamaian. Makanya zikir sudah sholat tadi Pak, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Ini zikir yang sudah lama hafal, tapi terkadang mohon maaf, saya dan kita semua kadang-kadang tidak tahu apa maksudnya. Allahumma antas salam, duhai zat yang memiliki kedamaian, dari Engkaulah sumber kedamaian itu ya Allah. Allahumma antas salam, dari Engkaulah datangnya kedamaian, keselamatan itu ya Allah. Jadi kalau kita bertanya hari ini Pak, kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, ya, kebahagiaan itu tidak hanya semata-mata karena kita kaya, karena kita memiliki segala-galanya, karena pangkat jabatan. Tidak. Ini maksudnya zikir tauhid ini. Allahumma antas salam, duhai zat yang menjadi sumber kedamaian. Wa minkas salam, dari Engkaulah segala-galanya keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada Engkau kembalinya keselamatan itu. Sampai ujungnya, wa tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga yang penuh kedamaian. Artinya apa? Bahwa yang maha membahagiakan, yang maha selamat, yang maha damai itu Allah. Dari sana datangnya. Jadi kalau kita ingin mencari kedamaian, kembali kepada Allah. Hijrah, kembali ke masjid, kembali zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan damai, akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ala, harfu tanbih dalam ilmu nahwu sharaf. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya satu-satunya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita bisa tenang dan tentram. Makanya kalau bahasa-bahasa ustaz-ustaz sekarang, banyak orang yang mohon maaf ini, ya, punya rumah bagus bertingkat, mobil baru mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, kadang-kadang bini sampai 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa? Dia mencari as-salam tadi, bukan kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu as-salam, as-salam. Wahai yang maha damai. Di mana letaknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika di masjid ini Pak, damai hati kita insyaallah. Betul Pak ya? Semuanya sejuk hari ini ya? Sejuk. Ada yang gelisah? Enggak ada. Yang susah? Ada 1-2. Kenapa? Kredit belum lunas, utang belum selesai. Itu aja masalahnya Pak. Jadi saya sebenarnya karena subuh aja nih. Kalau enggak, biasanya enggak suka juga lah, tegang-tegang sekali. Baik, ini yang penting bekal kita. Akhirnya apa? Setelah Nabi menyampaikan pidato, hafzus salam, tebarkan kedamaian. Kemudian wa atimut ta'am, ayo beri makan orang-orang yang lapar.
muhajirin yang datang dari Mekah bersamaku, dia tidak bawa sawah, dia tidak bawa kebun, dia tidak bawa toko, dia tidak bawa harta, dia tidak bawa istri ke sini. Oleh karena itu, beri makan saudara-saudaramu. Subhanallah, begini Rasulullah mengajak ketika itu. Wasilaturrahim, teruslah menghubungkan silaturahim, karena silaturahim akan mendatangkan rezeki dan memberkahkan umur. Jangan sekali-kali engkau memutuskan silaturahim. Diancam oleh Nabi, la tadkhulul jannah, tidak akan pernah mencium bau surga. Siapa mereka? Qatur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Makanya jamaah-jamaah tabligh yang datang dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, salah satu tujuannya apa? Silaturahim. Silaturahim. Ustaz Dery Sulaiman itu saya suka mendengar dia tuh, ya, karena memang salah satu beliau sadar itu karena jamaah yang datang ke tempat beliau kemudian menyampaikan, akhi, saudaraku, engkau adalah orang yang terbaik di hadapan Allah. Kata Dery Sulaiman, saya ini tidak pernah sholat, siang malam nyanyi terus, mabuk, ya enggak. Kok saya dibilang orang terbaik? Akhirnya karena dipuji, disanjung terus, diajak. Luar biasa, silaturahim ini luar biasa. Terakhir, ini baru kekuatan. 3, makanya tak boleh disia-siakan, Pak. Ini kehidupan kita hari ini. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena persoalan-persoalan kecil. Oh, ini mau pilkada nih Ustaz, ini blok kami, ini blok ini blok itu. Enggak usah. Kenapa? Karena Islam lebih besar dari itu. Ajaran agama lebih kuat dari itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi dari Islam. Belum apa-apa. Ya, jadi jangan sampai kita bermusuhan karena hal-hal yang kecil. Rugi kita. Ya, 3 disampaikan Nabi, itu bagaimana kita membentuk ukhuwah kita. Baru yang keempat, wasallu wan nasnya. Salatlah engkau ketika orang sedang tidurnya. Subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh seorang sahabat yang juga kaya raya di Madinah. Apa ditawarkan? Ya, setelah dipertemukan oleh Rasulullah, ditawarkanlah kebun kurma, bahkan separuh dari harta yang dia miliki untuk engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Silakan. Benar, demikian tajamnya akidah yang ditanamkan oleh Nabi. Langsung sahabat tadi menyaut, separuh harta kekayaanku akan kuberikan kepada saudaraku Abdurrahman bin Auf. Aku punya istri 4, 1 silakan untuk Abdurrahman bin Auf. Semua luar biasa persaudaraan ketika itu. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, wahai sahabat Rasulullah, aku tidak menginginkan itu, tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ini juga luar biasa, Pak. Jadi makanya kita juga harus bangkit hari ini. Ekonomi Islam harus bangkit. Karena Abdurrahman bin Auf setelah semuanya tidak punya apa-apa, yang ditanya sampai di Madinah, di mana pasar? Tidak lama setelah itu, karena memang beliau seorang bisnismen yang sangat ulung, tidak lama setelah itu beliau sudah memiliki beberapa harta. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau menikah, carikan aku jodoh. Kemudian setelah jodoh dapat, ditanya oleh Nabi, apakah engkau sudah memiliki mahar untuk menikah? Nah, ya Rasul, sudah. Berapa mahar engkau? Sebesar biji kurma dari emas murni. Subhanallah. Baru beberapa hari, beberapa bulan saja di Madinah, demikian hebat. Jadi berdagang, berniaga itu memang, makanya 99 dari 100 nikmat Allah ini, 99 ada di perdagangan. Sampai hari ini yang tidak merugi itu perdagangan, Pak. Ya, jadi memang butuh pengorbanan seperti Abdurrahman bin Auf. Di samping itu apa modal kita? Niat yang ikhlas.
Kalau sudah iman kita miliki keyakinan yang kuat, kemudian kita betul-betul pengorbanan yang luar biasa, maka modal berikutnya niat yang ikhlas. Makanya diceritakan dalam hadis Arba'in, dalam hadis kitab Sahih Bukhari Muslim, dalam hadis kitab yang lain, itu tetap hadis pertamanya masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Tiap-tiap amal kita harus dengan niat, dan setiap amal itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ala Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasul. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat yang lain. Wa man kana hijratuhu, siapa yang berhijrah hanya karena dunia dan wanita. Maka di sini hadis ini punya sebabul wurud. Ada seorang sahabat namanya Ummu Qayyis, siapa ya? Masih ingat ceritanya ini? Saya kurang ahli sejarah ini. Biasanya kalau Ustaz Abu Ghaza kan dia memang sejarah dia kan. Tapi kita baca dalam sejarah, Ummu Qayyis ini adalah seorang cerita Ummu Qayyis ini kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah, dia sebenarnya tidak mau hijrah. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak di Mekah, dia tidak mau meninggalkan. Tapi ada seorang wanita cantik, dia sudah berusaha meminang berkali-kali untuk menikahinya, tapi belum sempat menikah. Dia mendapat kabar bahwa wanita itu hijrah ke Madinah. Maka laki-laki tadi juga ikut hijrah ke Madinah dengan alasan apa? Mudah-mudahan masih ada peluang untuk mendapatkan wanita cantik yang sangat menawan ini nanti sampai di Madinah. Hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi hijrahnya karena dunia dan ingin menikahi Ummi Qayyis. Sampai menjadi sebuah hadis sampai hari ini. Baca, silakan baca hadis itu dan sarahannya seperti itu. Makanya niat ketika hijrah, kuatkan niat kita. Sering saya sampaikan, ya, ketika kita sudah mendapat hidayah, jangan lupa pertama syukuri nikmat. Bahwa hidayah itu adalah nikmat Allah, tak semua orang dapat. Apa bukti Ustaz? Ketika paman Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sampai menangis, sampai bengkak matanya karena pamannya, ya, Abu Thalib tidak bisa diislamkan. Menangis beliau. Akhirnya turunlah ayat, "Hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membukakan hidayah walaupun pamanmu sendiri. Kenapa? Walakin, karena sesungguhnya yahdi may yasha. Hidayah itu adalah urusan Allah. Makanya perlu kita syukuri ketika kita dapat hidayah. Mudah bangun tengah malam untuk tahajud, ya, mudah melangkahkan kaki ke masjid. Selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang terlarang. Itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat. Yang kedua, ikhlaskan niat. Jadi tidak ada yang paling penting pokok permasalahan hidup kita ini kecuali mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Diceritakan dalam hadis sahih yang cukup panjang, ada orang yang ahli sholat, ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang ahli jihad, ada orang yang ahli ilmu. Ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa taala,
ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang engkau bawa kepadaku? Apa amalanmu yang engkau banggakan kepadaku? Apa jawabnya? Aku adalah ahli Quran, ya Allah. Untuk apa engkau baca Quran? Untuk apa engkau mempelajari Quran? Hanya li'illa mardatillah, hanya untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Bohong kalian. Engkau belajar Quran agar engkau dikatakan orang qari, agar engkau dikatakan orang hufaz dan hafal Quran, agar engkau dikatakan suara yang merdu. Engkau bukan karena Allah, maka engkau tidak akan mendapat tempat di surganya Allah. Tapi tempatmu adalah nerakanya Allah. Apa kurangnya Pak? Datang lagi ahli sedekah, sampai dikatakan Allah, engkau bersedekah agar engkau dikatakan orang dermawan. Ya, dia bersedekah itu bukan karena Allah, ya, tapi agar dipuji. Innama sadaqatu, sesungguhnya sedekah mereka dihabiskan pahalanya bil manni wal adha, menyebut-nyebutnya dan menghina orang-orang yang dia beri. Pak pengurus, iya Pak, ini masjid kita udah bagus ini, alhamdulillah Pak. Ini tikar karpetnya belum ada, belum Pak. Insyaallah nanti saya kasih 2 gulung dulu. Berapa panjangnya ukur Pak? Ya diukur, semuanya mau dikasih, enggak 2 dulu. Ini untuk pasportnya dulu 2. Tapi nanti tolong kalau saya ikut jadi calon di sini, tolong saya dipilih. Kalau dipilih nanti saya penuhkan semua. Tapi kalau tidak, yang 2 saya bawa balik. Nah, ini kan lain ya. Bukan karena Allah. Ini sedekah itu. Datang lagi orang yang ahli jihad, juga seperti itu. Apa kurangnya? Tidak ada kurangnya. Ahli jihad, ahli ilmu, ahli ceramah. Tapi niatnya, makanya saya berhati-hati betul Pak. Saya kalau datang ceramah tidak akan pernah saya tengok amplopnya. Mau kecil mau besar terserah. Bahkan saya isinya pun saya tengok. Ya, jadi apa yang saya tengok? Jumlahnya saja. Tidak, ini beberapa jamaah. Maaf ini jangan diviralkan ini ya. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini modal kita hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa modal kita berikutnya? Modal iman dan keyakinan yang kuat. Iya. Ya. Modal pengorbanan, betul. Tidak tanggung-tanggung. Karena kawan-kawan yang dulu itu masih mengajak-ngajak kita. Ayolah kawan, kita kemana? Ke tempat biasa lah. Saya sudah hijrah. Maaf, saya tidak, sudah hijrah. Sekali ini aja nggak apa-apa. Sekali tidak, tetap tidak. Saya traktir. Oke lah. Nah, ini kan butuh pengorbanan, butuh kekuatan kita dalam diri kita. Terus modal berikutnya al-ilmu. Setelah kita berhijrah, terus kita meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita. Karena insya Allah dengan ilmu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu merupakan dasar segala-galanya. Saya membaca beberapa riwayat. Kenapa rupanya orang-orang masih suka berbuat maksiat, masih suka menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, bahkan ada penyakit-penyakit di hatinya, ada ghibah, ada fitnah, ada dendam, ada hasad. Kenapa? Karena salah satu di antaranya mereka belum mengetahui ilmunya. Makanya seorang ulama dalam sebuah maqalah mengatakan suratul amali salihati ilallah arba'atun. Syarat amal soleh kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah ada 4. Pertama, al ilmu sahihun, ilmu yang benar. Jadi kita harus punya ilmu
Karena masih banyak umat Islam hari ini, Pak, mohon maaf, semalam masih dapat WA, Ustaz, apa Bu? Ya, saya ini sering menangis Ustaz ketika baca Quran, ketika sholat tahajud. Apakah ketika air mata saya jatuh itu batal tidak wudhu saya? Artinya hal-hal yang kecil pun terkadang belum mereka ketahui. Saya jawab, Waalaikumsalam Bu, tidak batal karena menangis dan air mata bukanlah salah satu yang membatalkan wudu. Tapi yang membatalkan wudu itu ada 5. Kecil tapi belum. Jadi kalau hijrah kita harus terus belajar. Yang kedua, al-imanul qawi. Syarat amal kita diterima, iman yang kuat. Yang ketiga, an-niyatul ikhlas. Niat yang ikhlas. Yang keempat, wa ta'kulul halal. Makanan yang halal. Karena kalau ada dalam diri kita makanan yang haram, doa kita tidak akan naik melebihi dari pintu langit. Tidak naik, hanya melayang-layang di atas kepala kita. Tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak naik ke langit. Kenapa? Karena masih bercampur dengan yang haram. Makanya terus menambah ilmu. Kenapa orang tak bisa lagi berbuat yang jelek? Karena dia tahu akibatnya. Contoh, kalau ada yang suka hasad, Pak, yang suka dengki, ya, dengki itu kan kita sudah paham nih. Nah, kalau anak-anak zaman now katanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli TV baru, dia langsung meriang aja badannya. Beli motor padahal kredit tidak pakai uang muka lagi, langsung demam tinggi. Bulan depan tidak hanya sekedar motor, mobil pun, mobil second, langsung masuk hospital rumah sakit. Bulan berikutnya suami istri umroh, dead mati langsung. Kenapa? Karena penyakit dengki. Tapi kalau dia tahu dengki itu berbahaya, apa bahayanya? Disampaikan oleh Nabi, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu dengki, sifat dengki, sifat iri, sifat hasad. Kenapa? Innal hasada, sesungguhnya hasad dan dengki itu akan memakan amalmu seperti api memakan kayu yang kering. Innalillah, habis langsung amal kita. Makanya terus kita tingkatkan ilmu kita setelah kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa bekal kita hijrah? Tawakkal Allah. Tawakkal Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau hijrah dari ayahnya tukang patung, dari kampungnya yang dipimpin oleh Azar ketika itu, oleh Namrud, ayahnya Azar yang dipimpin oleh Namrud, agar kembali ke jalan Allah, betul-betul dapat ujian yang berat. Apa ujiannya? Ujian terakhir itu, Pak, dia dimasukkan ke dalam api, dibakar. Ketika Namrud kalah berdiskusi, dia marah, kumpulkan kayu bakar, Ibrahim kita bakar. Bakar Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan tidak punya usaha, bukan tidak punya ikhtiar. Dia perkuat sandarannya kepada Allah, diperkokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, Pak, doa Ibrahim. Dalam Quran surat Al-Qasas kalau tidak salah diceritakan Ibrahim dengan hati yang bulat, keyakinan yang kuat, minta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah, Allah lah sebaik-baik tempat bergantung, tempat berlindung, tempat minta tolong. Tidak ada kecuali hanya Allah. Masuk juga ke dalam hati, tapi Allah langsung berfirman, ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Satu helai bulu pun tak terbakar. Tapi mohon maaf ini, jangan nanti ini
salah pula ya, tak salah paham pula. Ustaz, kami mau mengamalkan inilah. Baca pula nanti 7 kali ya. Subhanallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Masukkan ke dalam kompor atau ke dalam api unggun. Insyaallah gosong. Kenapa? Itu kan belum putus gajinya. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Datang ke rumah BO, bawa ayam hitam. Oh enggak. Bukan maksudnya itu memang gaji tauhid, Pak. Gaji tauhid, tawakal kita kepada Allah. Makanya hari ini juga mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 bulan ini kita sudah melihat minimal ada 3 hikmah kalau kita perhatikan, Pak. Mohon maaf sebagai penutup. Ada 3 hikmah yang penting. Pertama, dengan adanya COVID-19 ini kita merasakan betul bagaimana kita manusia ini memiliki kedhaifan dan kelemahan. Betul Pak? Siapa yang Maha Agung? Allah. Siapa yang Maha Besar? Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kita semakin yakin Pak, al-Islamu ya'la wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi dan sempurna. Karena WHO baru kemarin memutuskan harus cuci tangan, harus hidup bersih. Islam 15 abad yang silam. Sebelum berwudu, cuci dulu tanganmu sampai ke penggalangan tangan 3 kali. Banyak-banyak berwudu. Sebelum tidur berwudu, bangun tidur berwudu, mau makan berwudu, mau berhubungan suami istri berwudu. Subhanallah. Islam agama yang paling sempurna. Terakhir, apa hikmah yang ketiga? Dengan lumpuh luluh lantaknya dunia dengan COVID-19 ini, yakinlah kita bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Itu sudah dilakukan. Bahkan pemerintah kita sudah melakukan. Dan kemarin saya lihat, tak tahulah saya Sungai Beduk sudah dapat atau belum, itu sudah Tarmen yang keempat kalau tidak salah. Bantuan sembako dari pemerintah. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, berakidah kepada Allah, insya Allah tidak ada sesuatu pun yang membuat kita susah. Pasti ada hikmahnya. Baik, saya rasa waktu suruh pun sudah masuk. Karena saya baru sekali ini datang, saya pun tidak tahu cara mainnya. Apakah memang ceramah saja atau ada lagi tanya jawab? Allahu a'lam. Ya, atau ditutup saja dengan doa. Tutup dengan doa ya, cukup ya. Mudah-mudahan makna dan bekal hijrah kita kali ini akan mendapat pencerahan buat kita semua. Insyaallah ya, anak-anak muda kalau sudah hijrah jangan lagi kembali ke lembah hitam. Mari kita tetap maju ke depan, berjuang tatap hari esok yang lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambahlah selalu ilmu kami, ya Allah. Warzuqna rahman. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikan pemahaman yang dalam kepada kami ya Allah, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang kami dapatkan. Ya muqallibal qulubana, duhai Zat yang selalu membolak-balikkan hati kami, sabit qulubana ala dinika, tetapkan hati kami atas agama Engkau ya Allah. Wala tu'atika, istiqomahkan kami dalam taat hijrah kepada Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang zalim. Duhai Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan hidayah kepada kami ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau, hidupkan kami istiqomah dalam hidayah-Mu ya Allah, istiqomah dalam hijrah ya Allah, istiqomah dalam ibadah ya Allah.
Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Rabb, masukkan kami, kumpulkan kami semua yang hadir hari ini di dalam jannah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha Ghafur, Engkaulah Zat yang Maha menerima taubat, Maha Rahman dan Maha Rahim. Jangan pernah Engkau biarkan kami meninggalkan tempat yang baik ini ya Allah, tempat yang mulia ini, rumah-Mu ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau terima taubat kami ya Rabb. Untuk itu ya Allah, ampuni sekalian dosa kami, terima taubat kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni pula dosa saudara-saudara kami, segenap kaum muslimin dan muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anzil alaina wa ahli baitina wa ahli biladina, khususan jamaah Masjid Baitur Rahim, nikmatan wa hidayatan wa salamatan wa sihatan wa barakatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabas salamah wa abwaabas sihah wa abwaabal quwwah wa abwaabal hidayah wa abwaabal barakah wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا di waktu sore ini ya Allah, angkat doa-doa kami, terimalah semua permintaan kami, sampaikan niat dan hajat kami ya Allah. Kami ingin berubah ke arah yang lebih baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi